Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Pada LKS bisa dibuka halaman 17. Mengapa diperlukan adanya klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Makhluk hidup di dunia ini memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu tadi disebut variasi. Maka dibutuhkan adanya klasifikasi untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama benda hidup dan benda tak hidup. Untuk benda hidup ini terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, berkembang biak atau reproduksi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bergerak. Yang keenam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Pertama, makhluk hidup itu bernafas. Nafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Seperti contohnya, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan keluar melalui hidung berupa karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsang. Berjalan, lalu berlari, melompat, dan juga bergerak ke sumber cahaya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Seperti contohnya pada daun putri malu. Apabila daun tersebut disentuh, maka daunnya akan menutup. Ciri-ciri yang keempat, memerlukan makanan. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Apabila makhluk hidup kekurangan makan, maka akan terjadi pingsan pada manusia, sakit. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Hanya pertumbuhan dari bayi menuju anak-anak, remaja hingga dewasa. Sedangkan pada tumbuhan dari biji menuju tunas, lalu tumbuh akar, daun hingga tanaman dewasa. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan menjadi racun dalam tubuh. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak atau yang biasa disebut dengan reproduksi. Seperti contohnya pada sapi. Sapi akan berkembang biak atau bereproduksi dengan cara melahirkan untuk mempertahankan spesiesnya. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu beradaptasi.
Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti bunglon. Saat bunglon merasa terganggu oleh musuhnya, bunglon akan merubah warna dirinya menjadi sama seperti benda yang ia hinggapinya. Tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita ke ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak akan bisa bergerak kecuali jika ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena ditendang. Kemudian yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Karena benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi, tidak bernafas, dan tidak mengeluarkan zat sisa. Yang ketiga, tidak berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat memperbanyak diri. Kemudian yang terakhir, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Benda tak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsang yang diterimanya. Jadi, benda tak hidup akan selalu diam saja meskipun mendapat rangsang bertubi-tubi dari luar. Contohnya, ada batu, kita pukul terus, dia akan tetap diam saja, tidak ada rangsangan. Dan lama-lama batu itu akan hancur dengan sendirinya. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Yang menemukan ilmu ini pertama kali adalah Carolus Linnaeus. Fotonya ada di gambar ya, ini di samping, ini adalah gambar dari bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Tahapan klasifikasi menurut Linnaeus ada 3. Yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Yang ketiga, jika ada perbedaan, maka harus dipisahkan dari kelompok tersebut. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau yang disebut dengan takson. Makhluk hidup ini dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Bisa dilihat pada tabel ada susunan takson dari umum hingga khusus. Contoh urutan takson pada tumbuhan cempaka. Yang pertama Kingdom Plantae, filum Spermatophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Misselia, dan spesies Misselia campaka. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok nama hewan atau tumbuhan. Kunci determinasi biasa disebut dengan kunci dikotom. Dalam pembuatannya yang harus diperhatikan, yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi atau yang tampak. Yang kedua, harus ditulis dalam urutan nomor. Yang ketiga, pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Yang keempat, pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Dan yang terakhir, tidak boleh memiliki makna yang relatif. Nah, ini untuk contoh kunci dikotom atau kunci determinasi pada hewan. Ingat pedoman dalam penulisan kunci determinasi. Yang pertama, harus menggunakan sifat morfologi atau sifat yang tampak. Di sini ada sifat tidak bertulang belakang, hidupnya di air tawar, memiliki sisik, bisa terbang. Ini adalah sifat-sifat yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, penulisannya menggunakan nomor. Nah, di sini ada nomor 1 AB, 2 AB, ini menggunakan nomor. Kemudian yang ketiga, harus didahului dengan kata yang sama. Contohnya, hewan tidak bertulang belakang, hewan bertulang belakang. Pada awalnya selalu menggunakan kata yang sama, hewan. Dan pedoman yang terakhir adalah harus menggunakan kata yang tidak relatif atau harus absolut atau kebenarannya mutlak. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan Ibu jelaskan pada video
minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.